Komunikasi terapeutik keperawatan oleh kelompok 8. Kali ini kelompok 8 akan membahas tentang caring dalam keperawatan yang meliputi definisi dan implementasinya. Ini adalah nama kelompok 8. Yang pertama ada Ikomang Agus Yoga Pramana, yang kedua ada Niwayan Ita Yucimtia, yang ketiga ada Nikada Rahayu Utami Dewi, yang keempat ada Ninyoman Sinta Cahyaningsih, yang kelima ada Nikada Sintia Mahadewi, yang keenam ada Nikada Winnie Purnama Dewi Cayani Putri. Topik yang akan dibahas yaitu yang pertama hakikat caring dalam keperawatan, yang kedua proses caring dalam keperawatan, dan yang ketiga yaitu perilaku caring dalam keperawatan dan contoh implementasinya. Yang pertama hakikat caring dalam keperawatan. Menurut Leininger 1991, caring science merupakan suatu orientasi human science dan kemanusiaan terhadap proses, fenomena, dan pengalaman human caring. Caring adalah tindakan yang diarahkan untuk membantu, membimbing, atau melakukan cara untuk membantu dalam pencapaian tujuan tertentu dengan cara mendukung individu lain atau kelompok dengan nyata atau antisipasi kebutuhan untuk meningkatkan kondisi kehidupan manusia. Sedangkan menurut Grevering 1983, caring dalam keperawatan sebagai sebuah proses interpersonal esensial yang mengharuskan perawat melakukan aktivitas peran yang spesifik dalam sebuah cara dengan menyampaikan ekspresi emosi-emosi tertentu kepada klien. Yang kedua ada proses caring dalam keperawatan. Menurut Watson 2007, terdapat 4 langkah dalam proses caring, yaitu yang pertama pengkajian, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengimplementasian, dan yang keempat yaitu proses evaluasi. Yang pertama ada pengkajian. Pengkajian adalah proses caring pada tahap ini meliputi pengamatan atau observasi, mengidentifikasi, melakukan review masalah, menggunakan pengetahuan dan konseptual dari berbagai literatur yang dapat untuk diterapkan, membentuk konseptualisasi kerangka kerja yang digunakan untuk mengkaji masalah, dan pengkajian juga meliputi pendefinisian variabel yang akan diteliti dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua ada perencanaan. Perencanaan dapat membantu menentukan bagaimana variabel-variabel akan diteliti dan diukur, meliputi pendekatan konsep atau desain untuk menyelesaikan masalah yang mengacu pada asuhan keperawatan, dan meliputi penentuan data yang akan dikumpulkan, pada siapa dan bagaimana data tersebut dikumpulkan. Yang ketiga ada implementasi. Implementasi adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan dari rencana yang telah disusun berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Dan yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi adalah metode, proses analisa, serta efek dari tindakan yang telah dilakukan berdasarkan data yang meliputi intervensi hasil, tingkat di mana suatu tujuan tercapai atau tidak, dan apakah hasil yang didapat dapat digenerasikan atau tidak. Selanjutnya, topik yang terakhir yaitu perilaku caring dalam keperawatan dan contoh implementasinya. Caring merupakan hasil dari kebudayaan, nilai-nilai, pengalaman, dan dari hubungan dengan orang lain. Sikap keperawatan yang berhubungan dengan caring adalah kehadiran, sentuhan kasih sayang, mendengarkan, memahami klien, caring dalam spiritual, dan perawatan keluarga.
Contoh implementasi caring dalam keperawatan. Konteks atau situasi: mengunjungi Nyonya Cynthia umur 28 tahun yang mengalami abortus di ruang rawat inap. Perawat: selamat pagi Bu, saya dengan perawat Rahayu. Apakah benar dengan Ibu Cynthia? Pasien menjawab, iya benar Sus. Perawat: bagaimana keadaan Ibu? Apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Nampaknya Ibu sangat murung. Jika Ibu bersedia, Ibu bisa ceritakan dengan saya, sembari mengelus pundak Ibu. Pasien menjawab, saya sangat sedih akan kehilangan anak saya. Saya sangat mengharapkan anak ini. Sudah 4 tahun menikah, tapi saya tidak dikaruniai anak. Saya sangat putus asa dan merasa kecewa terhadap diri sendiri. Saya telah mengecewakan suami dan keluarga saya. Perawat menjawab, sebelumnya saya turut berduka cita, sambil memegang tangan pasien. Ibu, saya memang tidak bisa merasakan apa yang Ibu rasakan pada saat ini, tapi saya sangat mengerti apa yang Ibu rasakan. Semoga Ibu bisa menambahkan hati untuk kejadian ini. Semua kesulitan akan segera berlalu, Bu. Lanjutkan hidup Ibu dan tidak boleh berputus asa. Lalu pasien menjawab, tapi Sus, setelah ini saya tidak yakin bisa punya anak lagi, mengingat saya yang sulit sekali mendapatkan seorang anak Sus. Perawat menjawab, Ibu, semua masalah pasti akan ada jalan keluarnya. Saran saya, jika Ibu sudah merasa lebih baik, sebaiknya Ibu melakukan konsultasi kepada bidan untuk program kehamilan selanjutnya. Lalu pasien menjawab, terima kasih atas saran dan perhatiannya Sus. Lalu contoh yang kedua yaitu konteks atau situasi mengunjungi Nyonya Sinta umur 35 tahun yang dirawat di ruang rawat inap. Perawat, selamat pagi Ibu Sinta, saya perawat Winnie, saya akan merawat Ibu pagi hari ini. Lalu pasien menjawab, selamat pagi Sus. Perawat, bagaimana keadaan Ibu hari ini? Pasien, saya merasa baik Sus. Demam saya sudah hilang, tapi masih terasa lemas. Perawat, apa Ibu sudah makan? Pasien menjawab, iya Sus, saya sudah makan pagi ini dan sudah minum obat. Lalu perawat, itu bagus sekali. Apa Ibu merasa mual? Pasien menjawab, iya Sus, saya merasa mual ketika makan, tapi sekarang baikan setelah minum obat. Lalu perawat, mari kita tunggu sehari dan Ibu akan lebih baik. Sekarang saya akan mengukur tekanan darah Ibu dulu ya. Pasien menjawab, iya Sus, silakan. Baik, segitu saja materi yang dibawakan oleh kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan terima kasih.